kalau saya coba pikir, itu mereka punya pikiran nggak ya? Mereka mikirnya apa sih? Mereka ngerti nggak itu adalah bendera Rasulullah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak Ibu sekalian, sebuah kesedihan, saya lemes ceritanya. Kenapa? Karena ada oknum dari sebuah organisasi massa yang ngakunya juga Islam, GP Ansor ya namanya ya. Mudah-mudahan ada sebuah oknum, hanya oknum saja, entah Ansor, entah Ancur namanya. Nama Ansor aja itu sudah menunjukkan sebuah kemuliaan sejatinya. Bagaimana sahabat Ansor di zaman dahulu kala menyambut para kaum muhajirin ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Tapi sekarang yang namanya itu Ansor sudah mulai tercoreng. Kenapa? Karena ada oknum. Dan lebih parahnya lagi, mereka membakar bendera kalimat tauhid, la ilaha illallah. Dan ini adalah sebuah panji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka sebenarnya kebayang nggak sih? Sorry kalau saya agak emosi karena, aduh, punya otak nggak sih? Mohon maaf cakap karena sebuah tindakan itu sejatinya selaras dengan hatinya, selaras dengan pikirannya. Kebayang nggak ketika pikiran dan hati itu tidak selaras, tindakannya bisa lebih parah lagi. Nah, sekarang ketika seseorang dia membakar bendera kalimat Rasulullah, kalimat la ilaha illallah, panji Rasulullah SAW, ar-Rayyan al-Liwa, seperti itu. Dan kalau saya coba pikir, itu mereka punya pikiran nggak ya? Mereka mikirnya apa sih? Mereka ngerti nggak itu adalah bendera Rasulullah? Mereka ngerti nggak sih itu adalah panji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Mereka tahu nggak sih sejarahnya bagaimana di perang Mu'tah, perang yang sangat-sangat luar biasa tahun 8 Hijriah, di mana 3.000 orang kaum muslimin melawan 200.000 pasukan paling kuat saat itu yang dipimpin oleh Heraklius, pasukan Romawi. Dan ada tiga Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Thalib, dan saya lupa satu lagi. Tapi seorang Ja'far bin Abi Thalib sampai tangannya memegang panji tersebut putus. Dia pegang lagi pakai tangan kiri, putus, dia pegang pakai bahunya. Sampai sebegitunya dia tidak ingin menjatuhkan kemuliaan dari panji-panji Rasulullah SAW. Kalimat la ilaha illallah. Lah ini dibakar. Dan parahnya lagi dibungkus seakan-akan mereka pahlawan sekarang. Mohon maaf, jadi agak emosi gitu kan. Ya, ini menyelamatkan supaya ini tidak terinjak-injak malah dibakar. Come on, semua orang bisa melihat ini berawal dari sebuah kebencian terhadap sebuah organisasi yang mungkin Anda juga nggak paham. Hizbut Tahrir Indonesia katanya sudah dilarang. No, Anda bisa lihat dulu awal sempat dilarang, tapi terus sudah dinaik bandingkan oleh Prof. Yusril Iza Mahendra. Saya lihat beritanya sudah aman-aman saja. Dan oke lah, saya juga bukan orang HTI. Ya ada teman-teman orang HTI, but apapun itu, kalaupun itu adalah bendera HTI tapi tertulis kalimat la ilaha illallah, tidak selayaknya, tidak sepantasnya Anda sebagai seorang muslim membakarnya. Kalau Anda nggak mikir, oke, hati Anda mikir nggak sih? Hati nurani Anda mikir nggak sih? Jangan-jangan pikiran nggak ada, hati nggak ada. Waduh, bahaya sekali. Makanya tindakannya seperti itu. Please, sekarang bayangkan kalau ini adalah bendera merah putih. Bendera Indonesia, 262 juta orang bangga dengan bendera merah putih. Dan itu ada orang yang membakarnya, oknum. Bisa jadi perang saudara, bisa jadi perang antar negara. Kalau itu yang membakarnya adalah orang lain di negara luar. Kebayang, itu bendera merah putih yang menaungi 262 juta rakyat Indonesia, bangsa Indonesia. Nah, ini bendera ar-Rayyan al-Liwa, panji Rasulullah, istilah kata ini adalah simbolnya umat muslim. Umat muslim berapa di dunia? 1 miliar, 2 miliar. Kebayang nggak kalau itu juga viral ke negara-negara tetangga yang mereka menganut agama Islam? Wajar kalau mereka marah. So, teman-teman sahabat semua, ya mikirlah sebelum bertindak. Tapi sekarang sudah terjadi. Pembakaran, bahkan bakarnya sampai nyanyi-nyanyi bangga seperti itu. Nauzubillah min zalik. Ya sudahlah, sudah terjadi. Apa yang bisa kita lakukan? Kalau saya pribadi, ya sudah, keep calm, cool down. Ya, kitanya nggak usah emosi. Ya, kalau kitanya juga emosi, apa bedanya juga dengan mereka? Apa bedanya kita dengan mereka?
kita boleh geram, boleh marah, tapi tetap perilaku kita marah di sini, hati kita marah, tapi tetap perilaku kita ya harus menunjukkan bahwa kita adalah umat muslim sebagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita, la taqdob, ya jangan marah. Tapi kita perlu mengusut secara hukum tentunya. Dan yang pasti yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman, ya sudahlah, kita doakan mereka mendapatkan hidayah, kita doakan mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita doakan para haters, mereka-mereka yang membenci agama Islam ini, mereka-mereka yang menyinyir terus ya, tetaplah menyinyir, tetaplah membenci, hingga suatu hari nanti mereka melihat betapa bendera ini akan berkibar. Kalau sekarang mereka membakar dunia untuk memuliakannya, katanya, ya semoga Allah memuliakannya dengan semoga tidak membakarnya di dunia dan di akhirat. Ya, nah teman-teman semua, sahabat semua yang saya hormati dan saya cintai, think before you act. Berpikirlah sebelum Anda bertindak, dan pastikan sebisa mungkin pikiran Anda, hati, dan tindakan Anda selaras. Belajarlah Islam, masukkan Islam ke dalam hati, dan bertindaklah sebagaimana Islam mengajarkan Anda untuk bertindak. Sahabat-sahabat yang non-muslim, mohon doanya. Dukunglah perjuangan kami untuk bisa bersatu. Kenapa? Karena kalau Indonesia bersatu, kalau Indonesia damai, kalau Indonesia tidak diadu domba dengan hal seperti ini, kalau Indonesia tidak ada isu-isu yang menggoreng, akhirnya kita yang muslim, yang non-muslim, kita bisa bersatu, berdamai, dan membuat Indonesia berdaya. Itulah sebuah impian yang kita cita-citakan bersama, sebagaimana cita-cita para founding fathers Indonesia ketika mereka membangun Indonesia Raya. Saya Andika, jangan lupa stay tune terus di channel YouTube ini, subscribe, likes, and comment, and share. So don't forget, subscribe dan aktifkan tanda lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.